keberaniannya bahwa terjadi yang sangat merugikan masyarakat. Rp300.000 untuk per KK pembangunan dan pemasangan KWH. Dalam hal ini kami sudah konfirmasi ke PLN bahwa PLN belum melakukan pengarahan atau melakukan tindakan untuk pemasangan. Artinya ada manipulasi ekspedisi pengangkutan tambang batubara dari desa ke desa Mangsa yang mengakibatkan jarak tempuhnya, yang mengakibatkan jalan rusak. Masyarakat di sekitar dirugikan. APBD tidak bisa melakukan pembangunan kembali karena itu tanggung jawab pihak perusahaan. Dana desa sudah kita ketahui, dana desa dari Kementerian Desa kurang lebih satu desa 1 miliar, 4 tahun 5 miliar. Sudah kita laporkan, sudah ada kerugian negara kurang lebih hampir 300 lebih kerugian negara. Tidak ada unsur pengembalian yang menghapuskan unsur pidana. Kami kita semua yang hadir di sini melakukan jumpa pers terkait dengan perkembangan dan evaluasi laporan kita apa yang diminta oleh kementerian. Dalam hal ini 2 kementerian, Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Bina Desa Pembangunan Desa, dan Kementerian Desa, untuk kita sampaikan dalam waktu dekat perlengkapan apa yang diminta oleh kementerian dua kementerian tersebut. Hari ini kita akan menyampaikan yang pertama tentang plasma di Desa Mangsang, kedua masalah PLN peralihan dari PT MEP ke PT PLN di Mangsang, yang ketiga tentang pembiaran oleh Pak Kades yang dilalui oleh 2 perusahaan besar PT Jel PT Gel dalam wilayah Desa Mangsang, kurang lebih kalau Guci 23 km, kalau Gel 16,600 km. Yang keempat yaitu masalah dana desa dari tahun 2020 sampai 2024, indikasi kerugian negaranya kurang lebih 500 juta. Baik, untuk menyingkat waktu, saya minta kepada tokoh masyarakat Mangsang untuk menjelaskan singkat dan jelas yang poin pertama tentang plasma Desa Mangsang. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya cuma bisa menjelaskan tentang dalam SK ini sudah terbukti oknum Desa Mangsang sudah manipulasi data masyarakat di dalam dokumen negara. Di SK 0140 tahun 2010 ini Pak, alamatnya Mangsang semua Pak. Mangsang semua kan? Nah, Mangsang semua. Ini perlawanan Mangsang semua Pak. Nah kan, buktinya. Nah, terus di sini kronologinya Pak, di dalam 315 ini cuma uang 200 itu sudah kita banyak yang namanya asli yang Mangsang. Sedangkan yang uang luar ini itu tidak pernah terdaftar di SK Bupati. Contoh seperti Wakiman yang seharusnya itu Wakiman itu alamatnya Mangsang. Loh, kenapa dijadi Wakiman Bayu? Yang saya pendapat itu Wakiman Mangsang Pak. Nah, jadi kalau bahasa kami tokoh masyarakat ini, para desa ini sudah terbukti manipulasi data masyarakat di dalam dokumen negara. Hanya itulah kalau tentang plasma yang bisa saya sampaikan Pak. Ini bukti SK Bupatinya nomor 0140 tahun 2010. Kalau seperti Wakiman dari contohnya Pak, Wakiman Bayu Dencir, itu namanya termasuk badan bupati. Jadi kami dari tokoh masyarakat ini ada keberaniannya oknum pada desa ini melanggar putusan bupati. Jadi tolong bupati, oknum pada desa ini sudah melanggar putusan Bapak. Nah, itulah sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, poin yang kedua tentang masalah pembangunan atau pemasangan KWH baru di Desa Mangsang. Saya kasihkan informasi kepada seluruh penyampaian kami, laporan kami ke 2 instansi pemerintah yang ada di pusat bahwa terjadi yang sangat merugikan masyarakat. Masyarakat belum ada arahan dari PLN, pihak pemerintah terutama Desa Mangsang melalui perintah Kades memungut biaya Rp300.000 untuk per KK pemasangan KWH. Melalui RT, uangnya sudah diserahkan kepada Kades kurang lebih 1.000 KK yang sudah terkumpul. Dalam hal ini kami sudah konfirmasi ke PLN bahwa PLN belum melakukan pengarahan atau melakukan tindakan untuk pemasangan karena belum ada anggarannya. Artinya ada manipulasi, ada pembohongan terjadi karena dijanjikan 1 minggu setelah pembayaran akan dipasang. Ternyata tidak sama sekali. Maka dari itu
kami menyampaikan ini dan melaporkan kembali untuk melengkapi apa yang diminta oleh kementerian. Terima kasih. Poin yang ketiga tentang pembiaran yang terjadi di Desa Mangsang. Kita ketahui bahwa Mangsang ini adalah alur perjalanan ekspedisi pengangkutan tambang batu bara dari desa ke Desa Mangsang yang mengakibatkan jarak tempuhnya, yang mengakibatkan jalan rusak, yang mengakibatkan aktivitas warga hari ini terganggu atas dua hal tersebut, terutama jarak tempuh. PT GEL 16,600 km, PT Guci 23 km yang dilalui oleh pihak perusahaan. Terjadi pembiaran oleh pihak oknum kade, terjadi memanipulasi, menutup mata, seolah-olah ini yang mengakibatkan masyarakat yang dirugikan. Maka dari itu kami juga melaporkan ini yang mengakibatkan aktivitas seluruh warga, aktivitas masyarakat di sekitar tidak begitu maksimal lagi. Jalan rusak, yang bekas perusahaan lain tidak bisa lagi melakukan pembangunan karena diambil alih dua perusahaan tersebut, dan ini mengakibatkan masyarakat di sekitar dirugikan. APBD tidak bisa melakukan pembangunan kembali karena itu tanggung jawab pihak perusahaan sesuai dengan regulasi peraturan gubernur terbaru tahun 2018-74 menyatakan seluruh aktivitas tambang ekspedisi harus mempunyai jalur khusus, jalur umum yang sudah dibuat oleh pihak perusahaan. Tapi hari ini tidak ada satupun dua perusahaan tersebut melalui jalur tersebut, masih menggunakan jalur desa atau jalur umum. Hari ini kami menyayangkan dan kami minta untuk dicabut usaha tersebut. Terima kasih. Yang keempat, dana desa. Sudah kita ketahui, dana desa dari Kementerian Desa kurang lebih satu desa 1 miliar, 4 tahun 5 miliar. Sudah kita laporkan, sudah kita tindaki, sehingga sudah kita konfirmasi ada kerugian negara kurang lebih hampir 300 lebih kerugian negara. Tapi karena ini ada pelaku pembiaran, ada pemeriksaan dari inspektorat, ada dorongan dari kejaksaan, kerugian negara tersebut dikembalikan. Dan saya jelaskan sekali lagi, tidak ada unsur pengembalian, tidak menghapuskan unsur pidana. Maka dari itu kami meminta kepada kejaksaan untuk mengambil sikap yang tegas, mengambil tindakan yang tegas untuk memanggil, menetapkan tersangka saudara Kades Mangsang dalam hal merugikan negara ini. Karena sudah ada tindak lanjut ini, sudah ada pemeriksaan, sudah ada nominal kerugian negara, tidak ada langkah lain. Segera tindakan yang tegas, saudara pihak penegak hukum dalam hal ini. Terima kasih.